Halo guys, ketemu lagi di channel Dapur Bonbon. Oke guys, pada video ini saya akan membagikan resep tentang cara membuat ayam French chicken dengan bumbu sederhana tapi rasanya bisa seperti McDonald dan KFC guys. Ayamnya potongannya potong 8 atau potong 9, itu terserah kalian. Lalu di sini kita punya tepung yang sudah dibumbuin. Tepungnya itu nanti bumbunya itu hanya memakai ladaku guys. Oke, ladaku dan roiko saja, bumbunya sederhana. Lalu jangan lupa like dan subscribe ya guys. Subscribe itu gratis. Kita tuang bumbunya. Oke, kita tuang. Untuk takaran tepungnya tergantung ya dari jumlah ayamnya. Kalau di sini saya memakai tepung 2 kilo. Kalau takaran 2 kilo berarti ladanya 2 bungkus. Kalau 1 kilo berarti 1 bungkus guys, beserta roikonya guys. Sekarang kita aduk-aduk bumbunya biar menyatu. Kita aduk-aduk yang rata sampai benar-benar rata. Ini harusnya kita harus menggunakan hand glove, cuma lebih efektif sih, lebih enak kita harus memakai tangan guys buat ngaduknya supaya lebih enak. Lalu kalian siapkan air. Kalau usahakan air dingin, karena air dingin itu nanti ayam recikannya akan kita masukkan ke dalam air itu dengan tepungnya agar menempel tepungnya guys. Usahakan air dingin ya guys. Oke, saya tuang dulu secukupnya, perkiraan saja kira-kira secukup ayamnya. Oke guys, kita aduk-aduk lagi tepungnya guys hingga rata ya. Lalu kita masukkan ayamnya satu per satu potong. Oke, bagiannya mana saja terserah kalian. Ini dengan jumlah ayam harus dipasin dengan jumlah besar penggorengannya guys, dan minyaknya harus banyak yang pasti nanti guys. Oke, saya masukkan dulu jumlah potong ayamnya. Oke, sudah cukup, saya masukkan 8 saja dulu buat percobaan di sini, buat video ini. Lalu kita aduk-aduk yang rata guys. Usahakan ayamnya itu semuanya mengenai tepung guys. Oke, lalu kita lipat-lipat, kita buka-buka dalam-dalamnya kulitnya hingga merata tepungnya. Nah, pada bagian ini kenapa harus dibuka sedikit-sedikit agar tepungnya masuk ke dalam? Itu agar menjadi besar guys. Karena kan ayam bercikan itu kan rata-rata kan ayam satu ekor potong 8, 9, 10, bahkan bisa 13, 15 tergantung dari besar ayamnya kan ukurannya. Nah, biar apalagi kalau buat pedagang biar terlihat besar guys. Oke, jadi untuk proses pencampuran airnya itu kita hanya menggunakan 1 kali. Kadang-kadang orang ayam ukurannya kecil itu bisa dicelupin ke airnya itu bisa 2 hingga 3 kali. Nah, kalau itu memang mesti menjadi besar, tapi nanti rasanya kurang nikmat guys, karena akan memakan tepung. Jadi bukan makan daging ayam, tapi makan daging tepungnya doang. Tepungnya itu akan terasa keras guys, karena dia terlalu tebal hingga 2-3 kali celup. Oke, sekarang saya akan celupkan. Proses pencelupannya itu tidak usah lama-lama, secukupnya saja. Kurang lebih kalau sudah semua kira-kira udah agak penuh di nampan airnya, kita langsung angkat saja sampai semuanya terendam. Oke, saya masukkan dulu. Oke, seperti itu guys, bisa kalian praktekkan di rumah dan kalian coba. Oke, setelah itu saya angkat. Usahakan pas diangkat airnya agak ditirisin dulu guys, karena kenapa? Karena kalau terlalu banyak air tepungnya itu akan cepat habis guys. Tepungnya itu akan cepat habis. Jadi airnya usahakan ditiriskan dulu guys, seperti ini. Oke, ditiriskan, karena kalau enggak akan boros tepung. Kalau tepung sudah jelek, sudah banyak airnya, dia akan menggumpal guys nanti. Oke, setelah semuanya sudah, lalu kita aduk rata semua. Kita banting-banting ayamnya di atas tepung, kita banding, lalu kita sambil meremasnya nanti guys. Jadi remasnya jangan terlalu kenceng, cukup diremas itu peremasannya itu agar supaya tepung itu menempel pada bagian ayam yang sudah terkena air, seperti itu guys. Oke, seperti itu. Kalau kita sambil digenggam ya, sambil digenggam tapi jangan terlalu kencang, kita aduk-aduk sambil digenggam. Usahakan sih kalau tempat terlalu besar itu sambil dilempar ke atas, cuma jangan terlalu ke atas banget guys. Oke, nah itu sambil kita lihat satu persatu pada bagiannya. Jika bagian dalamnya jika belum terkena tepung, kita sambil tepung sambil ditekan. Nah, sampai seperti itu, sampai mulai keriting. Dia kalau sudah bagus nanti tepungnya itu agak mengeriting seperti yang tadi barusan guys. Oke, seperti ini. Bagian sayap, bagian paha atas, bagian dadanya. Nah, kita buka kulitnya, kita tepungkan dalamnya itu supaya
meresap ke dalam semua, supaya kena semua sambil ditekan. Tapi guys ya, itu supaya nempel. Jadi pas saat digoreng itu tepungnya itu tidak ngelupas guys. Kenapa harus ditekan? Karena agar tidak ngelupas tepungnya saat dimasuk di penggorengan. Karena kalau ngelupas nanti ayamnya jadi kayak botak gitu guys. Tidak ada tepungnya, daging doang kelihatannya. Oke, sebentar saya akan aduk-aduk dulu sampai merata pada setiap bagian per potong ayamnya. Ini kalian bisa terapkan di rumah nanti. Ini kalian bisa buat usaha dengan bumbu sederhana, tapi rasanya ini bisa kalian coba sendiri. Rasanya itu sangat gurih dan enak guys. Karena saya di sini juga jualan guys. Oke, tepungnya kita masukkan. Ini saya contoh buat yang 2 kali ya. Misalnya pada bagian yang kecil. Nah, ini kan bagian paha ini kan rata-rata kecil, sama bagian sayap. Ini saya 2 kali celup nih. Kalau yang lainnya 1 kali celup, nih buat contoh saja. Nah, oke, kita aduk-aduk. Jadi nanti kalau 2 kali celup tuh dia agak besar, tapi besarnya di tepung. Tapi usahakan sih nanti 1 kali celup aja guys, nggak usah 2 kali. Ini saya hanya contoh ya. Kalau ingin 2 kali celup, kalau bisa sih maksimal 2. Jangan sampai 3 karena nanti ketebalan tepungnya guys. Oke, kita aduk-aduk lagi. Nah, tepung itu semakin besar, ukuran juga berbeda antara ukuran yang 1 celup sama yang 2 dari ukuran besar sebelumnya. Seperti itu. Sambil diremas lagi agar tepungnya yang kedua itu nempel. Ini sampai agak berbentuk keriting-keriting gitu ya guys. Jadi sampai kayak ayamnya tuh tepungnya tuh agak keriting gitu. Jadi ntar dia pas matang itu dia crispy. Tepungnya tuh enak, crispy banget guys. Sambil diaduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk lagi hingga merata. Pokoknya semuanya harus kena tepung guys sampai merata. Terus kalian aduk-aduk. Proses pentepungan ini memerlukan waktu yang cukup lama jika ingin hasilnya bagus guys. Iya, bisa 10 menit, 15 menit. Pokoknya agak lama itu semakin bagus. Kalau semakin sebentar takutnya nanti dia gampang ngelupas pas di penggorengan. Jadi kalian proses pentepungan ini jangan buru-buru juga. Jadi istilahnya sambil nepungin kalian harus sudah siapkan minyaknya. Minyaknya itu kurang lebih 2 liter sampai 3 liter kalau untuk ayamnya banyak. Usahakan posisi ayam semuanya tenggelam di dalam minyak ya, supaya tidak ini guys, tidak ngelupas. Jadi kalau ayam racikan tuh di penggorengan tuh minyaknya harus banyak, harus tenggelam ayamnya, tidak boleh setengah minyaknya. Atau ayamnya ada yang tidak terkena minyak tuh, nanti hasilnya pasti jelek. Oke guys, saya aduk-aduk dulu. Setelah ini kita akan masuk ke menu goreng ya guys. Kita goreng sampai matang guys. Oke, sebelum ayamnya dimasukkan ke dalam penggorengan, pastikan minyak itu sudah benar-benar panas ya. Pokoknya sudah panas karena saya memakai penggorengan biasa, penggorengan mawar. Jadi nggak ada takarannya untuk suhunya. Pokoknya sehingga sudah panas saja baru dimasukkan. Oke, ini sudah panas. Lalu kita masukkan satu-satu. Pada bagian dada itu taruh di tengah, dan pada bagian paha atas atau paha bawah itu taruh di bagian samping pinggiran penggorengannya atau sayap. Karena kenapa? Karena dada itu matangnya kan daging semua tuh, dia mesti matangnya mesti benar-benar pas, makanya taruh di tengah. Oke, posisi ayam harus benar-benar kerendam. Makanya tadi saya bilang membuat ayam fried chicken membutuhkan minyak yang cukup banyak guys, antara 2 hingga 3 liter tergantung kalian mau masaknya berapa ekor ayam. Oke, nah sampai terendam semua ayamnya, jangan sampai minyaknya itu setengah dari ayamnya, atasnya itu tidak terkena minyak. Nah itu hasilnya akan sangat jelek sekali guys, tidak keriting istilahnya ayamnya, tidak crispy ayamnya istilahnya. Oke, seperti itu. Nah sudah dimasukkan semuanya. Jika sudah dimasukkan semuanya, nanti kalian ini jangan pernah diaduk-aduk hingga dia mengering. Ini kan ayam fried chicken ini kan ayam basah nih. Nah dia masih basah lapisan atasnya dan ayamnya, dia tunggu sampai benar-benar kering. Jadi jangan diaduk-aduk, jangan pernah diaduk-aduk sampai dia benar-benar kering. Kurang lebih estimasi waktu untuk masak ayam fried chicken sampai benar-benar dagingnya matang itu 10 menitan. Oke, kalian geser-geser aja cukup jika ayamnya tidak kena minyak. Nah oke, jika semuanya sudah rata terkena minyak, kalian hanya perlu menunggu hingga estimasi 10 menit sampai matang. Pokoknya di atas 10 menit itu sudah pasti matang estimasi waktunya, dengan api yang standar, tidak besar dan tidak terkecil juga.
Oke, di sini kita akan mencepatkan videonya guys untuk menghemat durasinya. Nanti kalau sudah 5 menit kalian bisa balik, karena kan ini pakai penggorengan biasa, bukan penggorengan yang khusus buat perincikan kan. Yang kalau penggorengan yang buat perincikan itu yang seperti di restoran-restoran itu ayamnya tidak usah dibalik-balik kan, karena kan mereka benar-benar ke dalam. Kalau ini kan penggorengan biasa supaya masaknya, jadi harus dibalik nanti saat 5 menit sampai 6 menit kira-kira, sampai terlihat sudah agak kering kulitnya. Artinya tepungnya sudah agak kering baru kalian balik. Oke, saya akan cepatkan videonya durasinya untuk menghemat. Oke guys, ini sudah 5 menit kemudian saya akan balik. Ayamnya dibalik, yang taruh yang posisi di tengah taruh di pinggir. Oke, seperti ini contohnya, dibalik sampai dia benar-benar rata. Ini jangan ditinggal ya guys, karena nanti bisa gosong guys. Oke, saya balik-balik sampai rata ya. Kalian harus hitung juga jumlah potong ayamnya ada berapa potong di penggorengan, sambil dihitung yang belum dibalik kira-kira yang mana. Oke, usahakan yang masuk duluan tadi pas bagian dagingnya, misalnya dada, yang bagian dagingnya ini bagian bawah tuh taruh di paling bawah dulu. Oke, saya balik dulu hingga rata semuanya. Oke, seperti ini bumbunya sederhana guys, hanya menggunakan ayam 1 ekor, tepung 1 kilo, lalu ada ladaku, lalu ada royco ayam dan air. Hanya itu saja untuk membuat perincikan rasa KFC guys. Oke. Kalau sudah dibalik kalian diamkan lagi, jangan dikotak-katik guys, tunggu sampai 5 menit lagi. Pokoknya estimasinya itu sekitar 10 menit dia seluruh bagiannya sudah pasti matang, tergantung dari jumlah ayamnya juga sih. Cuma kalau di atas 10 menit udah pasti matang. Dia taruh 12 menit, kalian sambil dilihat juga warna ayamnya, kalau sudah kecolok coklatan itu terlalu matang nanti guys, selalu kekeringan, jangan sampai terlalu kekeringan juga ya. Nanti seperti ini jadinya, nanti akan saya tunjukkan yang pas ya. Oke guys, ini sudah mau 10 menit hingga 12 menit saya akan angkat ayamnya. Oke, jadi ini ayamnya kalau minyaknya masih bagus dia tidak berwarna kecoklatan banget ya, karena masih bagus minyaknya. Tapi kalau misalnya sudah goreng kedua kali hingga 3 kali minyaknya sudah jelek, itu pasti dia sangat coklat, karena pasti gosong, karena masih ada serat-seratnya dia yang bekas tepung untuk merontok. Oke, saya angkat dulu semuanya, semua bagiannya guys. Akan saya angkat, kalian bisa terapkan di rumah dengan bahan dasar sederhana untuk membuat perincikan yang rasa enak. Oke, saya angkat dulu semuanya guys. Oke, untuk kalian yang belum bergabung di channel Dapur Bonbon, jangan lupa like, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya guys. Oke, saya angkat dulu guys. Oke, ayam fried chickennya sudah jadi guys. Ini rasanya sangat enak guys, kalian bisa praktekkan dan coba sendiri di rumah ya guys. Oke, cukup di sini dulu video dari channel Dapur Bonbon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke akun sosial media kalian, dan jangan lupa yang paling terpenting sekali guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya guys, karena subscribe itu gratis guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you guys.